Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam yang luar biasa. Menjawab salam hukumnya wajib ya. Dan anak-anakku sekalian hari ini cantik-cantik, ganteng-ganteng semua bisa menjawab salam dengan luar biasa. Insya Allah anak-anak yang solih dan solihah. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Oke. Nah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu, barangkali tadi sudah ada pelajaran-pelajaran yang lain dan hari ini sudah siang ini tapi tetap semangat ya. Nah, untuk mengawali pelajaran ini Pak Praid mau tanya dulu nih. Tadi dari awal sudah di pelajaran sebelumnya sudah doa belum ini? Sudah, Pak. Sudah berdoa ya? Sampun, Pak. Ya Pak. Kalau tadi sudah berdoa dengan lengkap untuk pelajaran siang hari ini, mari doa langsung saya pimpin dengan membaca basmalah bersama-sama. Silakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah pinter semua. Setiap kegiatan, setiap amalan kita harus kita awali dengan membaca basmalah. Insya Allah amalan kita menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalian sebagai murid baru ya, murid baru, senang seragamnya baru, sepatunya baru ya. Buku-bukunya juga masih baru ya. Betul enggak? Betul, Pak. Iya. Oh ya. Baik, anak-anak yang solih, setelah kita berdoa, insya Allah Pak Prayit siang hari ini akan menyampaikan materi sebagaimana kemarin kita sudah ketemu dalam pertemuan sebelumnya. Materi yang kemarin adalah kita memahami bagaimana kita bersuci dari hadas. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu materi tentang berwudu. Anak-anak tentu di rumah walaupun ini belum diajari, sudah pernah melakukan wudhu ya? Sudah, Pak. Hari ini kita akan belajar lagi tentang berwudhu. Nah, Pak Praid tanya lagi nih, saya mau tanya pada kalian semua dulu, karena kelas 1 ini biar mantap suaranya ini. Kenapa sih kok kita harus berwudhu anak-anak? Biar bersih, Pak. Oh, biar bersih. Ada jawaban lain coba. Itu kata Pak Ustadz sebelum sholat harus wudhu dulu. Oh gitu, Pak. Iya, Mbak Siti pinter banget ini. Ketika kata Pak Ustadz ya, berarti di rumah rajin ngaji mesti ini ya. Luar di TPA, biasa. Pak. Oh, di TPA. Siap. Nah, itulah yang harus kalian lakukan karena belajar dimanapun tempatnya, insya Allah itu adalah sebuah kebaikan dan kemaslahatan. Ada yang sudah tahu bagaimana caranya berwudu? Kasih air kan, Pak? Oh iya, betul, wudu itu pakai air. Kalau pakai debu namanya bukan wudu, namanya tayamum. Tapi yang saat ini akan kita pelajari adalah wudu. Anak-anakku sekalian akan bisa mempraktikkan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Jadi sepulang atau setelah pelajaran ini sampai ke depannya anak-anak akan bisa melaksanakan kegiatan wudhu dengan benar untuk menyambut ibadah yang selanjutnya ya. Baik, nah pada saat ini sebelum kita beranjak kepada lanjutan pelajarannya, coba anak-anak dari tadi belum disiapkan nih bukunya. Ayo coba dibuka dulu ya, dibuka dulu. Iya. Oh, bagus ini Mbak Sayidah ini sudah siap dengan bukunya. Dibuka dulu materi tentang wudhu ya. Coba silakan dilihat dulu, ada gambar di situ ya. Gambar-gambar diamati dulu ya sambil dilihat. Baik. Nah, kita antarkan ya. Karena apa? Untuk itu biar lebih jelas Ananda sekalian, Pak Praid akan tampilkan sebuah video yang nanti akan menggambarkan bagaimana tata cara berwudu. Dan nanti setelah itu anak-anak akan kita jelaskan lebih lanjut dan sekaligus nanti akan mempraktekkan bersama-sama. Siap? Siap, Sudah di meja, pandangan ke depan, terus konsen.
Konsentrasi. Siap, kita tunjukkan videonya ya. Mudah-mudahan bisa memutar videonya hari. Sudah nampak di layar? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. baik. Nah, sudah bisa dilihat ya. Tata cara berwudu. Kita putar dulu. Suaranya bisa didengar? Belum, Pak. Jadi yang pertama, wudhu itu menyebut nama membaca basmalah. Ya, membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contohnya, ini contoh dari video itu, membasuh telapak tangan. Berkumur, menghisap air, dan menyeburkannya sebanyak 3 kali. Nah, ini bisa dilihat ya. Pak Guru sedang berwudhu ini. Nah, Pak Guru percepat ya karena waktu ya. Baik. Membasuh seluruh muka sebanyak 3 kali ya. Langkah berikutnya keempat, membasuh mencuci tangan sampai dengan siku dan menggosokkannya sebanyak 3 kali. Nah, mengusap kepala sampai dengan ke belakang, kemudian membersihkan dan mengusap di telinganya ya. Yang keenam, mencuci kedua kaki beserta kedua mata kaki dengan menggosoknya sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki yang kanan dulu. Selanjutnya diakhiri dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu anak-anakku sekalian untuk video yang kami tayangkan. Kira-kira sudah ada gambaran belum nih terkait dengan cara wudhu? Sampun, Pak. Sudah? Pinter-pinter semua. Baik, sekarang kita akan mulai ya bersama-sama. Jadi kita hari ini akan belajar bagaimana tata cara berwudu. Namun sebelum itu kita akan bagi kelompok dulu ya. Tapi membaginya harus dengan bahagia. Bisa menyanyi tentang Ayo Kawanku? Ayo kawan kita bergembira. Bisa? Bisa? Ayo kawan kita bergembira. Tirukan. 1, 2, 3. Ayo kawan Kita bergembira. Yang kedua, ayo kawan kita berkelompok. Ayo kawan kita berkelompok. Jadi kelompok 3 gitu ya. Kalau saya bilang 3, lari cari temannya 3. Siap? Ya. Baik ya. Ayo kawan kita. Ayo ikuti bersama-sama. Ya, Pak. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Kawan kita bergembira. Ayo kawan kita buat kelompok 5. Lari. Oke. Iya, dari kita sudah ada kelompok ya, ada kelompoknya 5 orang. Nah, tata caranya bagaimana? Nah, mari kita akan belajar berwudu bersama-sama ya, tentu dengan gerakan-gerakan wudhu yang baik sesuai dengan apa yang tadi sudah di video. Baik, kelompok 1 ya, kelompok 1 ini dipimpin oleh siapa aja ini ya? Oh iya, Mas Ahmad ya, Mas Ahmad. Baik, Mas Ahmad silakan maju ya, maju di depan, silakan. Oke, kita maju dan siap. Baik, teman-temannya berlima siap ya. Kita bersama-sama akan belajar berwudu. Umpamakan di depan kalian adalah keran ya. Dilihat ya. Iya, di depan kalian ada keran. Sudah ya? Baik. Iya. Nah, di situ tentu di dalam keran itu ada
ada akan mengucur air. Ya, mengucur air di situ. Nah, air itu ada 2 macam. Ya, bisa dibedakan jadi 2. Ya, bisa sambil dilihat ya. Yang lain yang duduk tetap duduk dengan baik, memperhatikan karena nanti akan kebagian maju. Ya, siap ya? Ya, Pak. Ya, itu di layar sudah tak tampilkan. Air itu ada 2. Yang pertama air suci dan air Najis. Iya, air yang najis. Tentu kalau wudhu pakai air suci atau air najis? Air suci. Oh, air yang suci. Baik, sekarang akan mengawali ya, akan mengawali. Silahkan, ini kelompok Mas Ahmad ini, silahkan mengawali wudhunya. Yuk, silahkan. Pertama, apa? Ya, tentu Ya. ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi mengawali wudhu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kemudian harus diingat, tetapi kadang-kadang anak-anakku wudhunya kadang di tempat wudhu, kadang di kamar mandi. Nah, kalau di kamar mandi boleh enggak ini wudhu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim keras? Enggak boleh. Enggak boleh ya. Maka kita membaca basmalah dengan keras tentu ketika kita berwudu di tempat wudu. Yuk berlima semuanya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian langkah yang kedua adalah membasuh tangan sampai dengan pergelangan sebagaimana tadi. Yuk dipimpin Mas Ahmad ini. Kemudian ada Mbak Ami, ada Nak Kendar ini juga ikut ini kelompok 5, silakan sudah bisa membasuhnya. Lanjut, kemudian berkumur-kumur sambil dihisap airnya ke hidung. Agak sulit ini ya. Ya, terus Ya, Pak. diulang 3 kali. Masuk ke dalam. Setelah berkumur-kumur membasuh hidung, ya airnya ditepahkan 3 kali, kemudian membasuh muka. Yuk praktekkan membasuh muka. Yuk 3 kali muka, awas hati-hati ya, muka itu dari mulai tumbuhnya rambut, kanan kiri telinga sampai jenggotnya. Waduh pinter ini ya, Mas Saifuddin, luar biasa Mas Saifuddin sudah memimpin ya. Ya, kemudian setelah mencuci muka, ayo kita lanjutkan dengan mencuci kedua tangan. Yuk, yang kanan dulu, dimulai yang kanan dulu ya. Siap ya, tangan kanan 3 kali. Ya, selesai tangan kanan 3 kali, kemudian lanjutkan tangan kiri. Siap. Nah, luar biasa. Nah, kemudian setelah itu adalah mengusap kepala. Yuk, awas itu kerannya hati-hati. Nanti kebetur keran ini. Hati-hati. Yuklah itu sudah selesai, baik, dilanjutkan mencuci kedua kaki. Ya, kaki. Sampai mana ini kedua kaki tadi seperti di video tadi? Sampai dengkul, Pak. Waduh, sampai dengkul. Sampai dengkul boleh, tapi cukup sampai mata kaki. Ya, yuk celananya harus dinaikkan betul ini ya, sampai telapak kaki. Sampai mata kaki ya. Kecuali kalau di atas mata kaki masih ada najisnya, silahkan nanti bisa dibersihkan dulu. Tapi karena ini sudah, lanjut ya sampai mata kaki. Yuk yang kanan dulu 3 kali. Baik, kemudian yang kiri, ayo 3 kali usuk digosok pakai tangan kanan ya. Kemudian ya di sela-sela jari. Iya, bagus. Ya. Kemudian terakhir diakhiri dengan doa. Kita membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itulah tata urutan wudhu ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah ya. Insya Allah bisa ya semuanya ya tentang wudhu ya. Bisa, Pak. Anak-anak bisa. Baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kreatif semua ya. Hari ini pelajaran kita sederhana, wudhu. Kira-kira ada yang belum dipahami terkait dengan wudhu, ada yang masih bingung urutannya.
Kadang masih Nah, bingung Pak, masih salah kadang urut oh, masih urutannya. salah. Yang bingung Iya. di mana, Mbak Amin coba? Kadang itu loh Pak, sebelum membasuh muka sudah membasuh tangan dulu. Oh iya. Nah, nanti ini sambil dibaca ulang, dipelajari lagi ya. Tadi karena syaratnya wudhu itu harus tertib, harus urut. Ya, paham ya? Nggak boleh Ya, bolak-balik. Ya, nanti dipelajari apa yang tadi sudah. Kemudian tadi ada Nak Kendar ini. Nak Kendar tadi mengangkat tangan, katanya masih bingung ini. Bingung yang Iya. mana? Yuk. Ya, Pak Guru itu kalau nggak punya tangan, cara basuhnya tangan gimana Pak Oh Guru? begitu Ada orang yang untung itu ya. baik, pertanyaan yang luar biasa. Ini pasti tetangganya ada yang tidak punya tangan ya? Iya Pak Guru. Ah iya, ya baik. Untuk anak-anakku sekalian semuanya diperhatikan ya, baik. Ya, Oke, itu Pak. ada pertanyaan yang sangat bagus nih dari Dek Endar ini ya, luar biasa. Kalau tidak punya tangan gimana? Ya tidak usah dibasuh tangannya, ya, karena tidak punya tangan. Nah, terus wudhunya gimana? Sebisanya. Kalau Diloncati ya Pak Guru ya. gimana? Diloncat, dilewati ya. Oh iya, ya tangannya punyanya seberapa? Kan ada anak mungkin yang Allah karuniakan, kalau kita alhamdulillah bentuk badan kita utuh, tangannya utuh, harus kita syukuri. Namun ada mungkin sebagian teman kita yang karena kecelakaan, karena apa, atau karena kecacatan, semua pun harus disyukuri karena itu yang terbaik yang diberikan Allah. Nah kemudian diloncati ke cuci tangannya karena tidak ada tangannya. Ya, atau mungkin kalau ada sedikit ya bagian tertentu. Dan bahkan wudhunya harus dibantu barangkali karena tidak punya tangan. Boleh enggak kemudian minta bantuan di wudhu, wudhu sama orang lain? Boleh ya? Boleh Pak. Oh nggak bisa toh Pak. Karena enggak bisa. Kalau enggak punya tangan kira-kira bisa muter keran tidak? Boten. Mboten saged. Nah, maka harus dibantu. Maka kita harus saling berbuat baik. Nah, itu ya. Nah, ini menunjukkan sebuah kepahaman dari anak-anak sekalian. Baik. Nah, kemudian baik, hari ini pelajaran kita sudah terlampaui terkait dengan praktik wudhu, dan insya Allah anak-anakku akan bisa fasih di dalam berwudhu. Dan jangan lupa, tidak cukup hanya bisa, tetapi harus dilaksanakan. Setiap hari wudhu berapa kali? Ayo. Minimal 5 kali Pak Guru. Wah, pinter. Minimal 5 kali. Karena sholat 5 waktu itu ada 5. Maka harus diawasi dengan itu ya. Minimal 5 kali. Boleh enggak kalau wudhu berkali-kali? Boleh Pak. Ya, boleh. Malah kita akan terus dalam keadaan suci. Baik ya. Nah, ini maka dalam pertemuan ini insya Allah mari kita tekankan, kita simpulkan bersama-sama tadi ya. Ini ada yang harus kita pahamkan. Tadi wudhu harus dengan apa? Air Pak. Dengan Air suci, air. Pak. Air yang bagaimana? Air yang suci. Oh, air yang suci ya, silahkan. Ya, wudhu dengan air yang suci. Ini kemudian Pak Prayet mau tanya ini sama Mbak Tri ini, ayo coba. Tadi ya, Pak Prayet menyampaikan wudhu itu kalau tidak urut boleh enggak? Tidak boleh Pak, harus urut. Tidak boleh, harus urut. Maka namanya apa itu namanya? Tertib. Tertib ya. Kemudian apa namanya? Dalam konteks wudhu ini, insya Allah Ananda sekalian paham, sudah bisa melakukan, diberikan pertanyaan juga bisa. Mari nanti untuk pertemuan berikutnya di buku bisa dilihat ya, di buku ada gambar-gambar tentang puzzle ya, puzzle tentang urutan berwudhu. Nah, maka Pak Prayet ini akan berikan 1 lembar kertas yang sudah berisi puzzle ya, saya bagikan masing-masing semuanya berisi gambar wudhu. Silahkan di situ nanti digunting ya, digunting. Kemudian diterapkan pada nomor-nomor sesuai dengan urutan berwudhu ya. Nah, silahkan
itu nanti bisa dikerjakan di rumah, boleh dihias sebagus mungkin ya dengan bentuk gambar atau apapun yang memang sudah didesain. Bisa ya anak-anak ya? Ya Pak Guru. Baik, terima kasih semuanya. Dan untuk pertemuan hari ini, karena memang yang harus kita pahami adalah tentang bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar. Alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan, anak-anakku sekalian semuanya bisa. Nah, maka tibalah pada akhir pelajaran hari ini. Sekali lagi, semua ibadah kita harus dilaksanakan dengan ikhlas. Ikhlas. Kemudian kita harus selalu bersyukur kepada Allah ya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Ingat, tugas di sekolah harus dikerjakan, tugas di rumah harus juga dikerjakan, dan mari kita senantiasa taat dan patuh kepada kedua orang tua. Yuk kita akhiri dengan tepuk anak soleh. Yuk, bisa ya semuanya ya, ditekan sudah ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Ya. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Kafir. No. Setan. Baik, semangat semuanya ya di akhir pelajaran ini anak-anakku sekalian. Semangat. Oh iya Pak Prayit, lupa nih. Lupa mau tanya dulu ya. Tadi selama pelajaran kira-kira gimana? Anak-anak ngantuk enggak? Sedikit Pak Guru. Oh sedikit. Nah tadi, oh iya salah ya. Tadi mestinya wudhunya langsung ke tempat wudhu sehingga mencuci mukanya langsung jadi nggak ngantuk. Tadi sayangnya wudhunya hanya di depan kelas, nggak ada airnya jadi masih ngantuk ya. Iya. Biar tidak ngantuk ya. Ananda Sukendar untuk menutup pelajaran pada hari ini dengan doa. Mari teman-teman kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Baik, anak-anakku sekalian, sekali lagi terima kasih bila mana Pak Prayit tadi dalam membawakan pelajaran dan salah hilaf dalam bertutur kata, mohon dimaafkan dan saya doakan anak-anakku sekalian semuanya akan menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang soleh. Amin. Amin. Makasih Pak. Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.